Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan materi kuliah anatomi 4 dan 5. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syaikha Farah Amelia Yusuf dengan NIM 5130025010. Saya Via Zatunisa Haris dengan NIM 51300 25011. Saya Nuraini dengan NIM 5130025043. Baik, selanjutnya materi akan dibacakan oleh pemateri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kavum toraks dan pleura. Baik, di sini yang pertama ada kavum toraks. Kavum toraks sendiri batas-batasnya ada 5, yaitu batas anterior, dorsal, lateral, superior, dan inferior. Batas anteriornya dibatasi oleh osternum, lalu untuk batas dorsalnya dibatasi oleh korpus vertebrae torakal 1-12. Lalu untuk lateralnya dibatasi oleh kosta 1-12. Dengan keterangan kosta vere atau kosta sejati pada kosta 1-7. Lalu ada spuriae atau kosta palsu pada kosta 8-12. Lalu pada batas superiornya ada apertura thoracis superior. Lalu pada batas inferiornya ada apertura thoracis inferior yang tertutup oleh diafragma di bagian bawah sini. Lalu pada kavum toraks sendiri, dinding toraksnya terdiri dari kerangka toraks dan muskulus toraks. Batas superiornya apertura thoracis superior oleh pada sisi anteriornya oleh tepi kranial atau superior manubrium sternum. Lalu pada sisi posteriornya oleh vertebra thoracalis 1, pada sisi lateralnya oleh kosta 1. Lalu batas inferior atau apertura thoracalis inferior pada sisi anterior oleh processus xiphoideus, lalu pada posterior oleh vertebra thoracalis 12, lalu pada sisi lateral oleh kosta 7-12 arcus costae, dan ditutupi oleh diafragma atau phrenicus. Kurang lebih untuk apertura thoracis superior seperti ini. Lalu untuk inferior apertura thoracis inferior tertutup oleh diafragma yang ada di bagian belakang, di bagian bawah. Ini sisi superiornya dan ini sisi inferiornya. Kurang lebih seperti ini pada sisi inferior. Lalu kerangka toraks sendiri dibagi menjadi 3, lateral, ventral atau anterior, dan dorsal atau posterior. Pada sisi lateral
terdiri dari 12 pasang costa dengan 7 pasang costa verae, costa 1 sampai costa 7, dan juga ada 5 pasang costa spuriae, costa 8 sampai costa 12. Costa spuriae sendiri dibagi menjadi dua, yakni 3 pasang costa arquariae pada costa 8 sampai 10, pada costa 8 sampai 10. Lalu ada 2 pasang costa fluctuantes pada costa 11 dan 12. Lebih seperti ini. Lalu pada anterior atau ventral dibatasi oleh sternum. Lalu pada sisi posterior atau dorsal oleh corpus vertebra thoracalis 1 sampai 12. Ini bagian-bagian dari sternum dan vertebra. Pada sternum ada incisura costa, mulai dari incisura costalis 1, incisura costalis 2, incisura costalis 3, incisura costalis 4, incisura costalis 5, incisura costalis 6, dan incisura costalis 7. Dan di bawahnya ada processus xiphoidens. Pada bagian atas ada incisura jugularis dan incisura clavicularis. Lalu untuk vertebrae sendiri ada foramen vertebrale untuk berjalannya nervus, vena dan arteri, terutama nervus. Lalu pada pembagian garis imajiner pada bagian vertikal. Ini ada mid axillary line, lalu mid clavicular line, parasternal line, mid sternal line. Mid sternal line itu sendiri terdapat pada sisi tengah dari sternum. Lalu parasternal line sendiri ada di sisi lateral sternum. Sesuai namanya, mid clavicular line ditarik dari garis tengah tulang clavicula. Dan juga begitu pula mid axillary line. Lalu ada garis imajiner dari sisi samping tubuh. Ini ada anterior axillary line, mid axillary line, dan posterior axillary line. Lalu ada otot-otot dinding toraks yang dibagi menjadi beberapa kelompok, yakni extremitas superior, anterolateral abdomen, dan intrinsik toraks yang diserafi oleh nervus intercostalis. Jadi di sini extremitas superior, extrinsik,
ada musculus pectoralis mayor, ada musculus pectoralis minor, musculus serratus anterior, dan musculus subclavius. Lalu ada anterolateral abdomen, otot ekstrinsik juga. Ini ada musculus obliquus abdominis externus. Lalu ada musculus rectus abdominis. Lalu pada yang ketiga ada intrinsic thorax yang diserapi oleh intercostalis. Ada musculus intercostalis externus, musculus intercostalis internus, musculus intercostalis intimus, musculus transversus thoracis, dan musculus levator costarum, juga musculus subcostalis. Lalu ada dinding toraks. Pertama ada musculus pada dinding toraks. Ini ada musculus intercostal externus. Untuk inspirasi biasa, seratnya ventracranial. Lalu musculus intercostal internus. Untuk expirasi biasa, seratnya dorsocaudal. Lalu musculus intercostal intimus dan musculus transversus costalis thoracis. Dipisahkan oleh van intercostalis atau jurai neurovaskular yang berada di tepi bawah kosta. Terdapat van interkostal 1 sampai 11 dan van subkostal 12. Untuk fungsi pleura sendiri jangan dilakukan di tepi bawah kosta, namun di antara kosta untuk menghindari van interkostal. Jadi posisinya seperti ini. Lalu seperti ini gambar jurai neurovaskular atau van interkostalis 1 sampai 12 dan subkostalis. Juga ini ada vena interkostal 1 sampai 11 dan vena subkostal. Lalu di sini ada arteri interkostal. Ini ada arteri interkostal anterior 1 sampai 6, cabang dari arteri mammaria interna, arteri thoracika interna, lalu ke arteri subclavia. Lalu arteri interkostal posterior bagi menjadi 2. Ini pada kosta 1 sampai 2, cabangnya arteri interkostal suprema, cabang truncus costocervical, cabang arteri subclavia. Lalu pada kosta 3 sampai 11 itu arteri subkostal oleh aorta thoracalis. Kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Ada mediastinum, sulcus pulmonal, pulmo, pleura, pericardium. Mediastinum sendiri di batas-batasnya batas depan oleh sternum, dorsal oleh corpus vertebrae thoracalis 1 sampai 12,
lalu superior oleh apertura superior, inferior oleh diafragma, lateral oleh pleura mediastinal. Lalu untuk AVN atau arteri vena nervus, yang pertama ada arteri dinding toraks. Dibagi menjadi 3. Ini ada arteri intercostalis anterior, cabang arteri thoracika interna, cabang arteri subclavia. Lalu ada arteri intercostalis posterior 1 dan 2 dari arteri intercostalis suprema, cabang truncus costocervicalis, arteri subclavia. Lalu ada arteri cabang intercostalis posterior 3 sampai 9 dan arteri subcostalis dari aorta thoracalis. Lalu ada vena dinding toraks. Ini vena-vena interkostal 1 sampai 11 dan juga vena subcostalis. Lalu ada nervus dinding toraks. Ini dibagi menjadi 5. Ada nervus intercostalis 1 yang melayani ekstremitas superior. Lalu nervus intercostalis 2 yang melayani dinding toraks dan sensorium daerah ulnar. Lalu nervus intercostalis 3 sampai 7 melayani toraks. Nervus intercostalis 8 sampai 11 yang melayani toraks dan dinding abdomen. Lalu ada nervus intercostalis 12 yang melayani dinding abdomen saja. Lanjut ke pleura. Pleura yakni membran tipis yang membungkus pulmo berisi cairan serosa. Fungsinya untuk agar paru-paru atau pulmo tidak saling bergesekan. Jadi pleura itu membran tipis yang membungkus pulmo. Pleura sendiri dibagi menjadi 2, yakni pleura parietalis dan pleura visceralis. Cavum pleura sendiri yakni cairan yang berisi ruangan yang berisi cairan serosa untuk penahan agar tidak terjadi gesekan antara pleura parietalis dan visceralis. Ruangan pleura ini ada recessus costodiaphragmatica, recessus costomediastinalis. Kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Ada visceral pleura, parietal pleura, left pleural cavity, right pleural cavity, dan mediastinum. Jadi pleura parietal sendiri ada 4, yakni pleura cupula atau cervicalis, lalu pleura costalis, pleura diaphragma, pleura mediastinum. Lalu pada pleura visceralis sendiri, ini diantara pleura parietal dan pleura visceral. Jadi ada pada pleura. Ini gambarannya seperti ini. Pleura mediastinalis, diaphragmatica, costalis, dan cupula. Itu bagian-bagian dari pleura parietalis. Untuk pleura visceralis, ini permukaan luar pulmo, lalu dilapisi oleh mesotelium, terdapat sabut kolagen elastis. Seperti ini, cervical ada di atas, lalu costal,
Lalu di sini ada fascia endothoracica, ada mediastinal, diafragma, costodiaphragmatic recessus, lalu ada visceral pleura. Jadi kafum pleura apabila cairan bertambah itu menyebabkan efusi pleura, apabila udara bertambah menyebabkan pneumotoraks. Di sini bertambahnya cairan dan udara menyebabkan efusi pleura dan pneumotoraks dikarenakan menekan area lain dari kafum pleura. Jadi bisa jadi menekan paru-paru itu sendiri. Lalu pertemuan pleura parietal menjadi visceral. Ini di hilus pulmonal, lubang tempat keluar masuknya radix pulmonal. Ini ada bronchus primarius dextra sinistra, arteri vena pulmonal dextra sinistra, arteri vena bronchial dextra sinistra, limfe bronchiopulmonal, lalu ada plexus pulmonal di ligamen pulmonal di antara hilus dan basis. Baik, kurang lebih seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya. Ya, silakan. Tentang struktur dan anatomi, sebutkan 4 bagian dari pleura parietalis. Baik. Izin menjawab. Untuk 4 bagian dari pleura parietalis sendiri, ada pleura costalis, pleura diaphragmatica, pleura mediastinalis, dan pleura cupula atau cervicalis. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah. Terima kasih. Mohon izin bertanya, jika seorang pasien mengalami pneumotoraks, apa yang terjadi pada kafum pleura dan bagaimana efeknya terhadap paru? Baik, izin menjawab. Jika seorang pasien mengalami pneumotoraks, yang terjadi pada kafum pleura dan efeknya terhadap paru-paru yaitu pada pneumotoraks terjadi masuknya udara ke kafum pleura sehingga tekanan negatif hilang dan paru-paru mengalami kolaps atau atelektasis pada sisi yang terkena. Jadi apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Izin bertanya lagi. Apa fungsi utama cairan serosa dalam kafum pleura? Baik, izin menjawab. Fungsi utama dari cairan serosa dalam kafum pleura sendiri, cairan serosa dapat mengurangi gesekan antara pleura visceralis dan parietalis selama gerakan respirasi, serta membantu mempertahankan tekanan negatif yang menjaga paru-paru agar tetap mengembang. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih. Mohon izin bertanya, mengapa fungsi pleura itu dilakukan pada batas
atas kosta, bukan di atas bawahnya. Baik, izin jawab. Fungsi pleura sendiri dilakukan di di batas atas kosta karena pada tepi bawah kosta terdapat jura neurovaskular atau vena arteria nervus atau VAN intercostalis, sehingga jika ditusuk dapat menyebabkan pendarahan dan kerusakan syaraf. Oleh karena itu, fungsi pleura dilakukan di batas atas kosta untuk menghindari struktur tersebut. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya lagi. Kafum toraks, bagaimana pembagian kafum toraks dan jelaskan isinya. Baik, izin jawab. Kafum toraks sendiri dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu kafum pleura dextra, kafum pleura sinistra, dan mediastinum. Jadi, kafum pleura dextra berisi paru-paru kanan, lalu kafum pleura sinistra yang berisi paru-paru kiri, lalu mediastinum yaitu ruang di antara kedua paru-paru yang berisi jantung dalam perikardium, lalu ada trakea, esofagus, pembuluh darah besar, syaraf, dan timus. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih. Mohon izin bertanya, organ apa saja yang terdapat di dalam kafum toraks? Baik, izin jawab. Untuk kafum toraks sendiri ada paru-paru, jantung, trakea, esofagus, pembuluh darah besar, yaitu aorta dan vena cava, dan juga ada kelenjar timus. Nah, untuk fungsinya sendiri berfungsi untuk melindungi organ-organ vital tersebut. Lalu, kafum toraks sendiri merupakan rongga dada yang dibatasi oleh sternum di anterior, kolumna
vertebralis di posterior, dan juga costa di lateral. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada. Baik, karena presentasi saya sudah selesai, maka akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Udah. Mulai dari awal. Tadi aku sembarang, aku tak edit no. Kak Obas mulai dari awal ya. Cek gampang editnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pulmo dan mediastinum. Hmm, baik. Pulmo atau paru. Pada hilum dekstra terdapat arteri pulmo terletak ventral bronchus dan vena pulmo terletak caudal. Pada hilum sinistra, arteri pulmo terletak cranial bronchus dan vena pulmo terletak ventral dan caudal. Berikut rekan gambar pulmo dekstra dan sinistra. Pulmo dibagi menjadi dua, di dekstra dan sinistra. Di dekstra ada lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Di sinistra ada lobus superior dan lobus inferior. Hmm. Segmen pulmo dekstra. Di lobus superior ada tiga di lobus superior, medius, dan inferior. Di lobus superior ada segmen anterior, segmen posterior, dan segmen apicalis. Di lobus medius ada segmen medial dan juga segmen lateral. Yang terakhir di lobus inferior ada segmen apikal atau superior, segmen basal, segmen anterior, medial, lateral, dan posterior. Selanjutnya segmen pulmo sinistra. Ada dua lobus, lobus superior dan lobus inferior. Di lobus superior ada segmen apico-posterior, ada segmen anterior dan segmen lingual superior. Dan terakhir segmen lingual inferior. Di lobus inferior ada segmen basal antromedial, segmentum basal posterius, dan segmentum basal lateralis. Berikut gambar segmen pulmo sinistra. Nah, berikut adalah gambar pulmo dari depan dan dari belakang. Soalnya trakea memiliki dua bagian, yaitu pars membranacea atau dorsal
dan pars cartilago atau anterior. Pada vertebra torakal 4 dan 5, trakea bercabang menjadi bifurcatio trachea menjadi bronchus primarius dextra et sinistra. Bifurcatio trachea menjadi bronchus primarius dextra dan sinistra. Tonjolan di permukaan dalam paling distal disebut carina trachea. Berikut pars membranacea dan ini pars cartilago. Ini carina trachea di bifurcatio trachea. Selanjutnya arbor bronchial, bronchus primarius dextra. Ada 3 lobaris, ada bronchus lobaris superior, bronchus lobaris medius, dan bronchus lobaris inferior. Di bronchus lobaris superior, ini di atas pulmo ada segmen apicalis, segmen posterior, dan segmen anterior. Di bronchus lobaris medius ada segmen lateral dan juga segmen medial. Terakhir di bronchus lobaris inferior ada segmen apicalis atau superior, segmen basalis medial, segmen basalis anterior, dan segmen basalis lateral dan segmen basalis posterior. Arbor bronchial atau bronchus primarius sinistra terbagi menjadi 2, yaitu bronchus lobaris superior dan bronchus lobaris inferior. Di bronchus lobaris superior ada 2, ada ramus ascendens dan ramus descendens. Di ramus ascendens ada segmen apicoposterior dan segmen anterior. Di ramus descendens ada segmen linguaris superior dan segmen linguaris inferior. Di bronchus lobaris inferior ada segmen apicalis, segmen basalis antromedial, segmen basalis lateral, dan segmen basalis posterior. Berikut adalah gambar anatomi dari laring, trakea, bronchus primarius, bronchus sekunder, tertiary bronchi, small bronchi, bronchiolus, terminal bronchiolus, dan respiratory bronchiolus, dan alveolus. Berikut merupakan gambar trakea. Sirkulasi darah di trakea. Ada 2, sirkulasi fungsional dan sirkulasi nutritif. Di sirkulasi fungsional disebutnya vasa publica untuk pertukaran O2 dan CO2. Dilakukan vasa pulmonalis. Arteri vasa pulmonalis. Di sirkulasi nutritif disebut vasa privat atau untuk nutrisi. Dilakukan vasa bronchiolis pada arteri bronchialis dextra et sinistra sampai dengan bronchus respirator, sisanya dari arteri pulmonar. Aliran limfatik paru. Ada 2 di profundus dan superficial. Di profundus dimulai dari jaringan alveolar, LN pulmonal, LN bronchopulmonal, LN tracheobronchial, RN bronchomediastinal. Di superficial dimulai dari pleura visceral dan jaringan alveol dekat pleura, selanjutnya LN branchiobronchialis dan LN branchiomedistinalis. LN branchiomedistinalis D ke ductus lymphaticus D, sedangkan yang S ke ductus thoracicus. Inervasi pulmo, ada simpatis dan parasimpatis. Simpatis dari trunkus simpaticus ganglion thoracal 1-4. Yang kedua melepas adrenalin atau apinefrin dari noradrenalin. 3 bronkodilatasi atau pelebaran bronkus. Yang parasimpatis dari nervus vagus dextra dan sinistra, melepas asetilkolin, bronkokontriksi, dan meningkatkan sekresi cairan bronkus.
Selanjutnya mediastinum. Mediastinum dibagi menjadi dua, yaitu mediastinum superior dan mediastinum inferior. Mediastinum atau angulus sterni dan corpus di mediastinum superior ada satu dan di mediastinum inferior ada tiga, yaitu mediastinum anterior, mediastinum medial, dan mediastinum posterior. Mediastinum superior, mediastinum inferior ada tiga bagian, anterior, middle, dan posterior. Mediastinum dibagi dua oleh bidang di antara angulus Ludovici dan corpus VT 4 atau 5. Mediastinum superior ada satu, dan mediastinum inferior dibagi tiga oleh perikardium. Yang pertama mediastinum anterior, yang kedua mediastinum medius, dalamnya ada core, ada perikardium, ada nervus phrenicus, ada vasa pericardio-phrenicus. Yang di mediastinum posterior ada esophagus dan nervus vagus dextra atau sinistra, vena azygos dan vena hemiazygos. Aorta thoracal, ductus thoracicus, dan nervus planchicus mayor dan minor. Berikut merupakan gambar dari mediastinum superior. Di mediastinum superior berisi pertama origo dari musculus sternohyoid dan musculus sternothyroid. Yang kedua ada timus dan timus atau sisa-sisa kelenjar berupa jaringan ikat fibrus. Yang ketiga ada saluran-saluran, pertama dari arteri, dari arcus aorta, dari aorta ascendens, arteri brachiocephalica, arteri carotis communis sinistra, arteri subclavia sinistra. Soalnya vena, terdapat vena cava superior, vena brachiocephalica, dan muara dari vena azygos. Yang terakhir ada ductus thoracicus terletak dorsal dari arcus aorta dan arteri subclavia. Di mediastinum superior berisi juga ada viscera, dalamnya ada trakea, terletak garis tengah dorsal dari pembuluh darah besar, dan esofagus terletak sebelah dorsal dan sedikit ke kiri dari trakea. Yang terakhir, selanjutnya ada nervus di mediastinum superior. Yang pertama ada nervus dextra dan sinistra, ada plexus cardiacus, ada nervus recurrens sinistra, dan nervus phrenicus dextra dan sinistra. Mediastinum. Di mediastinum inferior, isinya antara lain ada di bagian anterior terdapat jaringan ikat kendor, terdapat pembuluh darah kecil, terdapat saluran limpa, dan beberapa limfonoid kecil. Di medius terdapat perikardium dan cor, terdapat pembuluh darah besar, yaitu vena cava superior dan truncus pulmonalis dan bifurcatio truncus pulmonalis. Radix pulmonis dextra dan sinistra. Ada nervus juga, nervus phrenicus, terletak pada permukaan lateral perikardium. Nervus phrenicus.
Di posterior mediastinum berisi antara lain ada saluran, yaitu ada arta thoracalis, ada vena azygos, vena hemiazygos, dan ada ductus thoracicus. Visceranya ada esophagus, trakea, menjadi bronchus primarius, dextra dan sinistra. Nervusnya ada nervus vagus dextra, nervus vagus sinistra, nervus splanicus mayor, dan nervus splanicus minor. Berikut merupakan gambar bagian posterior. Kesimpulannya adalah pulmo itu adalah organ utama dari sistem pernafasan yang terletak di dalam rongga toraks dan berjumlah sepasang, yaitu ada pulmo kanan dan pulmo kiri atau dextra dan sinistra. Kedua pulmo ini diselubungi oleh pleura. Jadi pleura itu merupakan lapisan bungkus pulmo yang berfungsi untuk tempat pertukaran gas, yaitu mengambil oksigen CO2 dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida CO2 dari darah. Pulmo dextra memiliki 3 lobus, yaitu lobus superior, lobus medius, dan inferior. Dipisahkan oleh visura horizontal, visura dan visura obliqua. Sedangkan di pulmo kiri atau paru kiri hanya memiliki 2 lobus, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Karena ada ruang untuk jantung yang ditandai dengan incisura cardiaca. Serta adanya lingula. Secara anatomi, paru-paru memiliki bagian apeks di bagian atas. Ini disebut apeks. Ini juga apeks. Dan di bagian bawah ini disebut basis. Ini juga sama basis. Basis berada di bagian bawah berhubungan dengan diafragma serta hilum pulmonis. Hilum pulmonis sebagai tempat keluar masuk bronkus, arteri pulmonalis, dan vena pulmonalis. Struktur internal paru terdiri dari bronkus, bronchiolus, dan alveolus yang biasanya terjadi difusi gas, sehingga paru-paru berperan penting dalam menjaga oksigenasi darah dan keseimbangan asam basah bagi tubuh.
Nah, selanjutnya untuk mediastinum. Hmm. Mediastinum adalah ruang di tengah rongga dada toraks. Mediastinum adalah ruang dada di tengah rongga toraks yang terletak di kedua paru ini sebagai tempat berbagai organ vital selain paru. Mediastinum sternum, dibatasi oleh sternum. Di bagian anterior, vertebra thoracalis ini di bagian posterior dan diafragma di bagian inferior, serta apertura thoracis superior di bagian atas. Secara anatomi, mediastinum dibagi menjadi dua, yaitu mediastinum superior dan mediastinum inferior. Mediastinum inferior selanjutnya dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada anterior, medial, dan posterior. Di mediastinum superior berisi struktur-struktur. Di mediastinum superior berisi struktur penting seperti trakea, esofagus, pembuluh darah besar termasuk aorta dan vena cava superior, ada timus serta saraphagus dan phrenicus. Mediastinum media merupakan bagian yang paling penting karena berisi jantung atau cor dan perikardium beserta pembuluh darah yang keluar dan masuk jantung. Hmm, ini. Sedangkan mediastinum posterior berisi esofagus, aorta descendens, ductus thoracicus, serta sistem saraf limpatik. Dengan susunan tersebut, mediastinum berperan sebagai ruang pelindung organ vital, sebagai jalur pembuluh darah dan saraf, serta penunjang fungsi kardiovaskular dan respirasi. Selain sebagai ruang anatomi, mediastinum memiliki peran penting yang merupakan peranan klinis yang bisa menjadi lokasi berbagai kelainan dan kondisi patologis seperti pembesaran kelenjar timus, tumor mediastinum, aneurisma aorta maupun peradangan seperti mediastinis dapat menimbulkan gejala akibat penekanan terhadap struktur di sekitarnya seperti trakea, esofagus, dan pembuluh darah besar. Mediastinum juga sebagai jalur utama perjalanan saraf-saraf penting yang mengatur fungsi jantung dan pernafasan, sehingga gangguan pada area ini dapat berdampak sistemik dalam tindakan medis dan bedah
Pemahaman anatomi mediastinum sangat diperlukan untuk mencegah cedera organ vital, terutama pada prosedur torakotomi dan pemasangan invasif. Oleh karena itu, mediastinum tidak hanya berfungsi sebagai ruang pengisi rongga dada, tetapi juga sebagai pusat penting dalam integrasi sistem respirasi dan kardiovaskular. Nah, untuk pulmo tadi, selain sebagai organ pertukaran gas, pulmo juga berperan penting dalam mekanisme pertahanan tubuh dan regulasi sirkulasi darah. Pulmo berperan dalam menyaring partikel kecil dan mikroorganisme melalui sistem mukosilir dan saluran nafas, serta aktivitas makrofag alveolar. Selain itu, pulmo juga berperan dalam metabolisme beberapa zat seperti konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 melalui enzim angiotensin converting enzyme. Secara fisiologis, pergerakan pulmo saat inspirasi dan ekspirasi dipengaruhi oleh kerja diafragma dan otot-otot pernafasan, sehingga elastisitas pulmo dan tekanan intratorakal sangat menentukan efektivitas ventilasi. Dan gangguan pada struktur atau fungsi pulmo seperti pneumonia, asma, atau atelektasis dapat menyebabkan terganggunya pertukaran gas dan menurunnya oksigenasi jaringan. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan. Mohon izin bertanya, hmm, apa perbedaan dari segi anatominya antara pulmo kanan dan pulmo kiri? Oh, baik, izin menjawab. Perbedaan dari pulmo kanan dan pulmo kiri. Pulmo kanan tuh memiliki 3 lobus, yaitu lobus superior, lobus medius, dan inferior, yang dipisahkan oleh visura horizontal dan visura obliqua. Sedangkan pulmo kiri hanya memiliki 2 lobus, yaitu lobus superior dan inferior, karena ada ruang bagi jantung. Pada pulmo kiri juga terdapat incisura cardiaca dan lingula yang tidak ditemui pada pulmo kanan. Jadi perbedaan ini terjadi karena letak jantung yang lebih dominan di sisi kiri rongga toraks. Baik, apakah menjawab? Bisa, bisa menjawab. Izin bertanya, eh, apa apa yang dimaksud dengan mediastinum dan apa saja batas-batasnya? Baik, izin menjawab. Mediastinum adalah ruangan di tengah rongga toraks yang terletak di antara kedua pulmo. Dan mediastinum dibatasi oleh sternum di bagian anteriornya, vertebra thoracalis di bagian posterior, paru-paru di sisi kanan dan kiri, diafragma di bagian inferior atau bawah, serta apertura thoracalis superior di bagian atas. Dan mediastinum berfungsi sebagai tempat dan pelindung dari organ-organ vital seperti jantung dan pembuluh darah besar. Apakah menjawab? Terima kasih.
Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya lagi, apa saja bagian-bagian penting dari paru-paru dan fungsinya? Baik, izin menjawab. Di paru-paru terdapat beberapa bagian penting yaitu apex atau bagian paling atas dari paru dan juga basis atau bagian bawah paru yang berhubungan langsung dengan diafragma, serta hilum pulmonis sebagai tempat keluar masuk bronkus, arteri pulmonalis, dan vena pulmonalis. Bagian-bagian ini fungsinya untuk fungsi utama paru dalam pertukaran gas dan distribusi darah ke jaringan paru. Apakah menjawab? Sudah, terima kasih. Baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perikardium. Yang mana perikardium itu adalah kantong fibrosa atau sampai serosa yang membungkus jantung dan pembuluh darah besar di mediastinum medius. Struktur ini berperan penting dalam perlindungan dan stabilitas posisi jantung. Untuk perikardium itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu perikardium fibrosum dan yang kedua perikardium serosum. Untuk yang perikardium fibrosum itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu anterior ke sternum, yang kedua posterior ke vertebra, yang ketiga kaudal ke diafragma, dan yang keempat kranial ke lamina advent fasa besar. Dan untuk yang kelima lateral pleura parietal, antaranya ada nervus phrenicus dan fasa pericardiocoprenica. Dan untuk yang kedua yaitu perikardium serosum. Ada beberapa bagian juga, dan yang pertama peritalis. Peritalis mempunyai beberapa bagian. Pertama menempel pada fibrosum, dan yang kedua dan B bersakus perikard dengan fibrosum. Yang kedua visceralis atau epikardium, yaitu menempel di miokard di antara epi dan peri, disebut kavum perikard isi cairan serous tipis. Dan jika berlebih tamponan atau efusi. Ini untuk gambarannya di kadaver. Selanjutnya yaitu core jantung, yang mana jantung itu bagian luar jantung itu ada facies anterior, yang kedua facies posterior, yang ketiga facies inferior, yang keempat apex cordis, yaitu bagian ventricles, yang kelima basis cordis, yang keenam margo acutus marginalis dextra, yang ketujuh margo obtusus atau marginalis
marginal sinistra. Permukaan jantung itu dibagi menjadi dua, facies anterior, luar jantung itu facies anterior dan posterior. Facies anterior atau sternalis ini yang didominasi oleh ventrikel kanan. Untuk yang facies posterior ini yaitu yang berhubungan dengan diafragma. Yang berhubungan dengan diafragma itu adalah facies posterior atau vertebra. Untuk ujung jantung itu adalah apex. Dan selanjutnya itu facies anterior atau sternalis. Dominan vertical D, ventricle S, apex, antara vens D dextra atau sinistra, yaitu sulcus interventricularis anterior atau dilewati. Yang dilewati yang pertama recessus interventricularis anterior atau recessus descendens anterior arteri coronaria sinistra. Yang kedua yaitu vena cordis magna. Dibagi menjadi dua. Yang pertama auricula dextra sinistra tanpa aorta ascendens truncus pulmonalis. Selanjutnya yang facies inferior. Yang facies inferior atau diafragmatika yaitu ventricle dextra atau sinistra yaitu sulcus interventricularis posterior atau rectus interventricularis posterior dan vena cordis media. Facies posterior atau vertebra itu ada atrium dextra atau sinistra. Untuk basis cordis, tempat vasa besar. Untuk basis cordis itu adalah tempat buat vasa yang paling besar, yaitu seperti aorta ascendens dari ventricle sinistra dan truncus pulmonaris dari ventricle dextra. Yaitu arteri pulmonalis dextra atau sinistra. Dan ada juga vena cava superior dan inferior sampai atrium dextra dan vena pulmonalis dextra atau sinistra sampai atrium sinistra. Margo acutus marginal dextra atau marginal dextra itu pertemuan antara facies anterior dan inferior yang dilewati oleh recessus marginal dextra, arteri coronaria dextra, dan vena cordis parva. Untuk margo obtusus atau marginal sinistra itu berisi recessus marginal sinistra, arteri coronaria sinistra, vena cordis posterior ventricle. Yang ketujuh yaitu sulcus coronalis atau sulcus atrioventricular antara atrium dan ventricle yang berisi yang pertama yaitu arteri coronaria dextra antara auricula dextra dan ventricle dextra sampai recessus SA node dan recessus AV node dan recessus coni anteriosi, recessus marginal dextra, recessus descendens posterior, dan recessus transversus. Yang kedua yaitu recessus transversus arteri coronaria dextra. Yang ketiga, vena cordis parva. Yang keempat, recessus circumflexa arteri coronaria sinistra di bawah auricular sinistra. Dan yang kelima yaitu sinus coronarius. Sinus coronarius itu ada dua bagian. Yang pertama vena antara atrium sinistra dan ventricle sinistra. Yang kedua muara dari vena-vena cordis. Vena-vena tersebut yaitu vena cordis magna, vena cordis parva,
vena cordis media, vena cordis posterior, dan vena cordis obliqu martial. Dari kelimanya ini kecuali vena cordis anterior dan vena cordis minimi, TBCs. Yang ketiga langsung ke atrium D. Ini seperti gambarannya, ini aorta, dan di sini ini arteri koronaria, ini arterinya. Dan selanjutnya untuk dinding jantung tersusun dari 3 lapisan. Yang pertama epikardium. Epikardium lapisan luar jantung yang melindungi lapisan dalam dan organ dalam jantung, merupakan lamina visceral perikardium. Bagian lapisan yang kedua yaitu mikordium. Bagian tengah berisi otot jantung yang terdapat di seluruh atrium dan ventrikel. Gunanya adalah kontraksi jantung. Dan lapisan yang ketiga yaitu endokardium, yaitu lapisan tipis endotel merupakan lapisan terdalam di jantung. Untuk bagian ruangan-ruangan jantung tersendiri, yaitu ada atrium dextra, ini atrium sinistra, yang di sini atrium dextra. Untuk yang sini, di ini ini atrium dextra, yang ini ventricle dextra, dan di sini atrium sinistra dan ventricle sinistra. Untuk atrium sinistra dan ventricle sinistra itu kaya akan O2, sedangkan atrium dextra dan ventricle dextra itu kaya akan CO2. Selanjutnya yaitu atrium dextra. Ada 2 bagian. Untuk yang pertama sinus venarum. Sinus venarum itu halus, muara vena ke vena, dan fossa ovalis dan limbus ke ostium ava dextra. Untuk yang kedua, aurikular. Aurikular itu ciri-cirinya kasar, musculus pectinati, crista terminalis, dan ventricle dextra. Selanjutnya, ventricle proper itu ciri-cirinya kasar, trabecula carni atau rigid, dan musculus papillaris. Yang selanjutnya moderator band atau trabecula marginalis, dan yang terakhir yaitu musculus papillaris dan cordi tendinia. Yang kedua yaitu infundibulum atau conus arteriosus. Itu dibagi jadi beberapa juga. Yang pertama itu halus, untuk yang kedua batas crista supraventricularis, dan yang ketiga muara ke trunkus pulmonaris. Ventricle sinistra, yang pertama itu ventricle proper, yaitu kasar, musculus papillaris, trabecula carni, miocard 3-5 kali lebih tebal ven dextra. Yang kedua yaitu ventribulum aorta. Itu halus, muara ke aorta ascendens. Seperti ini gambarnya. Muara ke aorta ascendens. Selanjutnya yaitu katup jantung. Katup jantung itu berfungsi menjaga aliran darah satu arah. Menjaga aliran darah satu darah terdiri dari katup pulmonalis, katup
bikuspid, katup trikuspid, dan katup aorta. Kegunaan pada katup dapat berupa stenosis atau insufisiensi. Yang pertama mitral, bikuspidal kiri. Yang kedua trikuspidal yang bagian kanan. Dan yang ketiga aortatik semilunar. Yang keempat pulmonari semilunar. Bagian sini. Untuk arah katup searah. Stenosis sempurna yaitu membuka tak sempurna, sedangkan insufisiensi tutup tak sempurna. Valvula semilunaris aorticus itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama posterior, dextra, dan sinistra. Untuk strukturnya ada lunula, nodulus, sinus aorticus dengan ostikum arteri koronaria dextra atau sinistra. Ini yang bolongan kecil ini namanya ostium arteri koronaria. Untuk yang di sebelah sininya itu sinus aorticus, dan untuk ini namanya lunula, dan seperti ada tonjolan kecil di sini itu adalah nodulus. Untuk rangka jantung sendiri itu ada annulus fibrosus, trigonum fibrosus dextra atau sinistra, septum interventricular pars, membranakea. Ya, yang mana kerangka jantung itu berfungsi sebagai tempat melekat dan menstabilkan katup, tempat melekatnya miokardium sebagai isolasi listrik jantung. Ini untuk suara jantung ketika didengarkan oleh stetoskop. Untuk selanjutnya pernafasan jantung. Pernafasan jantung itu dibagi menjadi 2. Yang pertama saraf ekstrinsik. Saraf intrinsik ya atau simpatis, yaitu trunkus simpatikus pars cervical dan pars trokal. Dan juga ada parasimpatis yaitu nervus vagus. Saraf yang kedua saraf intrinsik. SA nut 60 sampai 100 kali per menit. Itu untuk detaknya 60 sampai 10 kali per menit. Primer yaitu primer internodal pathway. Untuk AV node 40 sampai 60 kali per menit. Sekunder. Blonde of his. Untuk yang menginervasi jantung yaitu pada saraf intrinsik simpatis yaitu berasal dari trunkus simpatikus pars cervical dan pars thoracal. Ganglion atau ganglion cervicalis superior, medius atau stellatum serta ganglion trocalis 1 sampai 5. Melepas neurotransmitter adrenalin yang bekerja pada reseptor B1 atau yang bekerja pada jantung untuk meningkatkan kontraksi dan denyut jantung. Untuk parasimpatisnya berasal dari nervus vagus atau nervus canalis X, melepaskan neurotransmitter acetylcholine sebagai reseptor muskarinik untuk menurunkan kontraksi dan denyut jantung. Selanjutnya untuk yang saraf intrinsik atau sistem konduksi jantung itu sinoatrial yang menuju
primer kontraksi 60 sampai 100. Ini sama seperti yang tadi. Ini proses-prosesnya. Ini cerebellum coronarial seleksi. Untuk yang di sini SA node-nya ini aorta. Untuk vaskularisasi jantung yaitu nutritif, itu ada satu bagian yaitu pada arteri koronaria dekstra atau sinistra pada cabang dari aorta ascendens. Untuk fungsionalnya yaitu fasa-fasa besar. Vaskularisasi dan divaskularisasi jantung aliran arteri. Yang pertama itu nutritif, arteri koronaria dekstra atau sinistra. Yang cabangnya ada pada arteri koronaria dekstra. Ramus SA node, AV node, conus anteriosus, marginal D, transversal, intervesticular posterior, cabang arteri koronaria sinistra, ramus SA node, AV node, dan circumflexa intervesticularis anterior. Yang kedua untuk fungsionalnya, yaitu berfungsi untuk aorta dan trunkus pulmonalis. Untuk vena-vena cordis yang bermuara ke dalam sinus coronarius adalah yang pertama itu vena cordis magna, kedua vena cordis media, yang ketiga vena cordis parva, yang keempat vena cordis posterior, dan untuk yang kelima yaitu vena cordis obliqua marshalli. Pada saraf simpatis, pada vaskularisasi jantung itu ada saraf simpatis yang meningkatkan denyut dan kekuatan kontraksi jantung. Saraf simpatis melalui nervus vagus. Saraf simpatis itu melalui nervus vagus menurunkan denyut jantung. Untuk mensuplai darah jantung untuk pensuplaian darah jantung itu berasal dari arteri koronaria kanan dan kiri. Baik, untuk perikardium ini untuk bagian perikardiumnya sendiri itu perikardium itu berperan sebagai pelindung jantung. Sedangkan jantung ini perikardium yaitu sebagai pelindung jantung. Sedangkan jantung itu berfungsi sebagai pompa utama sirkulasi darah. Keduanya bekerja secara integritas untuk mempertahankan fungsi koordiovaskular yang optimal. Ini untuk jantung ini vena cava. Yang ini di bagian sini itu sinus transversus. Ini aorta ascendens dan ini trunkus pulmonaris. Yang bagian sini yaitu sinus obliquus. Yang ini yaitu pulmonal venan. Ini vena cava inferior. Untuk bagian luar jantung yang tadi,
Pada perikardium itu kan itu fungsi utamanya untuk melindungi jantung dari trauma, mencegah jantung mengalami dilatasi berlebihan di perikardium prefrontal dan di jantung itu ada lapisan yang melekat ke sternum di bagian anterior. Yang pertama, yang kedua, diafragma di bagian inferior ke pembuluh darah besar di bagian posterior dan lapisan yang melekat juga pada pleura parietalis di bagian lateral. Di antara perikardium fibrosum dan pleura dan pleura parietalis terdapat nervus pernicus dan pembuluh darah dan pembuluh perikardiokopranika yang penting secara klinis. Baik, sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, izin bertanya. Apa yang terjadi jika cairan di dalam perikardium terlalu banyak? Terima kasih. Baik, izin untuk menjawab. Jika cairan di dalam perikardium itu terlalu banyak, maka jantung akan tertekan. Nah, maka jantung itu akan tertekan sehingga sulit berkembang dan memompa darah. Kondisi ini bisa membuat penderita sesak nafas dan disebut penumpukan cairan di sekitar jantung. Apakah bisa diterima jawabannya? Bisa, terima kasih. Izin bertanya, mengapa dinding bilik kiri jantung lebih tebal dibanding bilik kanan? Antara bilik kiri kanan jantung dan bilik kiri jantung itu lebih tebal karena bilik bagian kiri itu harus memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga membutuhkan tenaga lebih besar dibandingkan bilik kanan yang hanya memompa darah ke paru-paru. Apakah bisa menjawab? Terima kasih. Bertanya lagi. Mengapa perikardium berhubungan dengan syaraf dan pembuluh darah tertentu? Karena perikardium berhubungan dengan saraf dan pembuluh darah itu karena perikardium itu menempel di sekitar jantung dan diafragma. Di bagian sebelah sini, di sekitar sini ini menempel di sekitar jantung dan diafragma, maka di sekitarnya terdapat saraf dan pembuluh darah yang berfungsi membantu kerja jantung serta pernafasan. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih.
Izin Baik, bertanya lagi, eh, apa fungsi katup jantung dan apa akibatnya jika katup jantung tidak menutup sempurna? untuk fungsinya dan akibat katup jantung jika tutupnya tak sempurna atau insufisiensi, yaitu katup jantung berfungsi mengatur arah aliran darah agar tidak terbalik arah, agar tidak terbalik arah. Tapi jika katup-katupnya ini tidak menutup sempurna, darah bisa mengalir balik dan kerja jantung menjadi lebih berat. Apakah bisa diterima? Sudah, terima kasih. Baik, mau bertanya lagi. Mengapa jantung bisa berdetak sendiri tanpa disuruh? Hmm. Mengapa jantung bisa berdetak sendiri tanpa disuruh? Karena jantung itu memiliki sistem listrik alami yang mengatur irama denyut jantung, sehingga jantung tetap berdetak meskipun kita sedang tidur atau tidak sadar. Dan cara kerjanya itu tanpa disadari. Apakah bisa menjawab? Bisa. Terima kasih. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup. Baik, baik. Sekian presentasi dari saya. Dan selanjutnya akan ditutup oleh moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Eh, Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.